Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup ini. Sepanjang hari ini Tuhan sudah pelihara kami dengan kekuatan baru kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengumpulkan seberapa kami yang hadir pada saat sore hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyenangkan Tuhan dengan pujian. Tiba saatnya kami akan mendengar sabda Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami, supaya kami mengerti akan arti hidup kami di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya, kita katakan amin. Silakan. Ya, puji Tuhan. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Haleluya. Ini kalau sebelumnya enggak salah ya. Nah, kalau Om perkenalkan diri dulu. Tapi ada Om pertama kali di sini tahun 85 pernah di sini. Om sekolah Alkitab di Salatiga, pernah bantu di sini tahun 85. Ya. Zaman almarhum Bapak Gembala masih ada. Nah, sekarang Om di Kalimantan Barat. Jauh ya Kalimantan Barat. Nama Om Sutono. Ya, Sutono. Puji Tuhan, Om kesini ya berkunjung. Tapi inti atau pokoknya Om ke Jawa, ke Jakarta berobat. Om ini kurang sehat loh, ya. Jadi berobat di rumah sakit umum di Jakarta Utara tuh. Ya sedang pemulihan ya. Penyakitnya seumur hidup Om belum pernah sakit, baru kali ini Om sakit ya. Nah, tapi ya itulah perjalanan hidup. Ya. Sakitnya apa? Sakit itu jantung. Sakit jantung. Tiba-tiba bengkak jantungnya waktu di rongsen itu bengkak. Ya. Nah, tapi sekarang puji Tuhan udah pulih. Ya, Tuhan berkati kita baik. Kita segera saja masuk dalam firman Tuhan. Ya. Kita buka Alkitab Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Kita baca cuman ayat 10 aja ya. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi, akhirnya, perhatikan di sini, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita perhatikan di sini ya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Rasul Paulus dalam pelayanan di Efesus, akhir pelayanan Rasul Paulus di Efesus, dia katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan ada dua kekuatan yang harus kita miliki dalam hidup kita. Ya. Yang pertama, kekuatan dalam Tuhan. Kekuatan dalam Tuhan tentu yang pertama. Yang kedua, kekuatan dalam kuasa Tuhan.
Kalau kita perhatikan kalimat ini, kalimat yang terakhir, kekuatan di dalam kekuatan kuasanya. Kuasanya di sini kita melihat huruf kecil ya. Kata kuasanya. Tapi kita akan sama-sama lihat dulu yang pertama. Ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, ya. Ini yang kita lihat dulu sama-sama. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya yang di yang di Efesus supaya kuat di dalam Tuhan? Kata kuat itu sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia, setiap hewan. Kalau boleh saya katakan juga kalau tanaman, tumbuh-tumbuhan itu kalau kita katakan kuat, kita lihat juga ya kekuat. Ada tanaman yang paling kuat itu seperti pohon kelapa. Ya. Pohon kelapa itu kan bagaimanapun kencang angin, susah tumbang. Kenapa dia bisa susah tumbang? Karena memang dia punya akar tunjangnya itu kuat. Itu yang kalau yang salah satu nih, salah satu belum yang lainnya. Salah satu yang Om perhatikan ya pohon kelapa. Sekencang apapun dia, tetap kuat. Karena dia punya akar tunjang tuh sampai ke dalam. Itu kalau kita melihat jenis jenis tanaman yang kuat. Ya. Nah, kita manusia butuh kekuatan. Supaya kita kuat, maka kita butuh makanan yang bergizi. Ya. Kita butuh makanan yang bergizi. Tetapi kadang-kadang kita manusia ini saking lahapnya, sukanya, semua mau kita makan. Tanpa kita kontrol, akhirnya usia-usia 50 tahun di atas itu sudah mulai. Ada yang stroke, rata-rata. Umur 50 tahun di atas itu kekuatan kita mulai mengalami berbagai macam penyakit. Kalau kita tidak jaga di usia-usia produktif, di usia kita masih umur 20-an. Karena umur 20-an itu keinginan kita itu ya, semua kita ingin nikmati. Ya, apalagi kalau jajan. Ya. Sehingga timbul penyakit, berbagai bentuk penyakit itu. Ya. Penyakit yang dialami ya yang ditakuti ya penyakit itu. Ya, darah tinggi gitu. Ya. Jadi firman Tuhan katakan tadi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kata kuat berarti dia sehat. Ya. Kalau dia kuat berarti dia sehat, tapi sekarang ada orang kelihatannya kuat tetapi tidak sehat. Tapi kita melihat kata kuat ini kan tentu kita bicara masalah orang yang betul-betul jaga kesehatannya. Ya. Nah, dia kuat, dia mampu, dia bisa. Nah, itu kalau bicara kuat itu kan dia mampu, dia bisa dalam segala hal. Nah, kalau dia tidak kuat, berarti dia tidak mengalami sesuatu
yang lain. Misalnya saya katakan tadi di masa-masa produktif itu tadi ya. Nah, jadi coba kita lihat Mazmur. Mazmur pasal 31. Mazmur pasal 31 ayat yang ke-24 berkata demikian. Coba baca salah satu. Ayo. Baca. Mazmur 31 ayat 24. Coba. Mazmur 31. 31. 24. Ya. 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 Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi kata kuat di sini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi kalau bicara masalah kuat ini tidak terlepas dengan kata hati. Ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu kepada Tuhan. Ya. Jadi kekuatan ini bicara masalah kekuatan fisik kita. Fisik kita ini butuh kekuatan. Kalau fisik kita butuh kekuatan, berarti butuh gizi. Ya, kita makanan yang sehat. Jadi makanan yang sehat itu bisa menambah kekuatan fisik kita. Jadi kalau fisik kita kuat, maka kita dapat bekerja, dapat melakukan segala aktivitas kita. Ya, nah, kata kuat. Nah, coba kita melihat lagi Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13 berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara berarti banyak hal yang dapat kita terima, kita jalani di dalam Tuhan. Yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan yang kita miliki berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita supaya kita mampu menerima, menjalani segala masalah. Kita tanggung. Pada umumnya manusia hanya ingin sehat saja. Kalau sakit dia tidak mau. Sulit dia bisa terima kalau dia sakit. Tapi sebaliknya kita lihat di sini, segala perkara dapat saya tanggung. Apakah sakit atau sehat, saya bisa tanggung, saya terima. Ya, nah, tidak perlu kita berkeluh kesah. Ya kan? Kalau memang Tuhan izinkan, mau apa kita? Tuhan kasih kamu sakit. Tuhan uji imanmu sakit. Waktu Tuhan kasih kita sakit, lalu kita mengeluh, kita lari ke paranormal, lari ke dukun dan sebagainya. Nah, itu Tuhan pasti marah. Ya kan? Nah,
Saya percaya kalau setiap kita yang hadir, yang percaya kepada Tuhan, kalau kita sakit, garis bawahi kalau kita sakit, kita minta kekuatan Tuhan, kita minta kesembuhan dari Tuhan, kita jalani dengan tenang. Jangan kita menyalahkan orang. Ya. Itu prinsip, ya. Itu prinsip itu seperti itu. Om kalau sakit, pertama serahkan, terima kasih Tuhan kalau memang Tuhan izinkan ini. Ngapain kita mengeluh, ya kan? Terima kasih Tuhan kalau memang Tuhan izinkan. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan ampuni kalau saya bersalah. Titik, selesai. Ngapain kita marah-marah ke orang? Ya. Jangan ya. Jadi kita anak Tuhan ya seperti itu prinsipnya. Kita belajar kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah. Mazmur pasal 118, Mazmur 118 ayat yang ke-14, Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, ia telah menjadi kekuatanku. Ya. Dalam pujian itu menunjukkan bahwa kita penuh dengan sukacita. Kalau kita dengan pujian menunjukkan sukacita kita, berarti orang lihat, oh, senang banget ya. Nah, ya. Berarti dia enjoy aja. Wah, kok senang, enak kelihatannya. Orang kan lihat secara luar, nggak ada masalah deh ini, tenang ya, sukacita terus. Kalau dia sukacitanya dalam Tuhan beneran, ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, baik pada saat suka atau duka, kita tetap memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Minta kekuatan di dalam Tuhan. Ya. Nah, ini firman Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Secara fisik kita harus kuat. Yang kedua, kekuatan di dalam kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan di sini bicara masalah kemampuan, kekuatan yang ada di dalam Tuhan. Tuhan sumbernya. Tuhan sumber kekuatan itu, Tuhan sumber kuasa itu, ya. Dia menaruh kepada kita kekuatan yang kita miliki. Kekuatan lewat makanan, minuman yang kita nikmati. Tuhan campur tangan di situ menjadi kuat. Nah, ya. Jadi kekuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, ya. Nah, kalau kita kuat di dalam Tuhan, lalu kita kuat juga mengandalkan kuasa Tuhan, nah, kita akan mampu. Ya. Ada banyak orang hanya kuat secara fisik, ya, ya. Tapi dia tidak kuat di dalam iman, di dalam Tuhan. Nah, itu banyak. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, dia mengandalkan kekuatannya, ya. Begitu dia meninggal, ya selesai. Nah, dia selama hidup dia mengandalkan kekuatannya, ya kan? Jadi kalau misalnya dia lemah, dia tidak berkata kepada Tuhan. Karena dia tidak bertuhan, ya tentu dia lari ke berbagai macam pengobatan, ya, supaya dia kuat, ya, dia mampu dia dipulihkan. Ya. Tapi kita baik pada saat suka duka kita tetap minta kekuatan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ya, nah, itu firman Tuhan sudah katakan kepada kita supaya kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kita ini. Ya. Nah,
Coba kita bandingkan dengan Yeremia pasal 40, 31. Yeremia pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi kekuatan itu terus diberikan kepada orang yang hidupnya di dalam Tuhan. Sehingga di sini dikatakan kekuatan baru itu terus dia terima. Om seumur-umur hidup Om itu belum pernah yang namanya sakit yang seperti yang Om alami sekarang. Waktu sakit itu tidak bisa tidur, ya kan? Tidur, kalau tidur kita tidur telentang nggak bisa, ke kanan ke kiri tidak bisa, tidur hanya duduk selama 7 bulan. Tahun ini, tahun 2024 ini, itu penyakit yang baru Om alami, penyakit ini. Ya, nggak bisa tidur cuma 2 jam hanya duduk. Kalau Om ikut kegiatan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta ikut fellowship, duduk juga kalau tidur. Teman-teman bilang, Om kenapa tidurnya duduk? Om nggak mau ngasih tahu. Ya Om biasa duduk seperti ini. Ya. Karena mereka kalau ikut lagi mereka tanya begitu, ya Om menjelaskan. Oh. Nah. Jadi si umur-umur itu baru pengalaman. Akhirnya ya Om ambil keputusan, Om coba periksa ke dokter, cek jantung kena ya. Ya. Kena ya mau tidak mau berobat. Waktu Om berobat enggak pakai BPJS. Wow, shit udah papi. Harganya nilainya tinggi weh. Aduh enggak ada BPJS sih. Aduh gimana nih ya. Nah, karena Om nggak pernah masuk rumah sakit, nah, ya. Akhirnya berobat begitu tek masuk rumah sakit harus pakai BPJS kan. Wah, itu disarankan dokter waktu periksa tuh dokter bilang coba Bapak pakai BPJS jadi murah. Aduh, saya nggak ada BPJS Pak. Ya, tidak mau kan. Nah, akhirnya ya seberapa lah kita bayar, tak bayar. Karena saya disuruh Pak Dokter bikin BPJS supaya ringan deh, saya bikin baru bisa. Ya. Rujuk ke Singkawang, periksa beberapa 1 minggu lebih, rujuk lagi suruh ke Jakarta Utara, pergi Jakarta sekarang. Ya. Nanti Januari makanya Om nggak bisa pulang nih, nggak bisa pulang ke Kalimantan, pelayanan ditangani sama pengerja. Teman-teman juga hamba Tuhan. Om nggak bisa pulang karena biayanya besar ya gimana? Nah, ya. Pakai pesawat PP aja ada 6 juta. Ya. Pelayanan. Nah. Jadi itu satu pergumulan ya. Tapi pergumulan ini kita pergumulan di dalam Tuhan. Ya. Saya baca lagi Yeremia pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Naik terus Raja Wali ini. Ya, enggak turunnya dari turunnya itu naik terus ini. Semakin dia tinggi, semakin kekuatannya itu makin luar biasa. Ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini kekuatan burung Raja Wali. Semakin tinggi, semakin kuat. Bukan semakin lemah. Itu hebat. Ya, kalau
Kalau kita memiliki seperti burung Raja Bali itu kan hebat tuh. Ya, makin tinggi kita terbang, makin kuat. Bukan makin lemah, enggak, makin kuat. Ya. Jadi firman Tuhan tadi mengatakan jelas ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, yang paling kita butuhkan dalam hidup kita adalah kekuatan yang Tuhan miliki. Kita minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita sehingga kita bisa mampu menjalani hidup ini dalam banyak hal. Ya. Nah. Coba kita lihat ini ayat yang terakhir ini. Efesus pasal 1 ayat yang ke-19. Efesus pasal 1 ayat 19. Berkata demikian, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kekuatan Tuhan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan terus diberikan kekuatan baru oleh Tuhan. Nah, jadi pertanyaannya juga, kalau dalam firman Tuhan ini, manusia yang enggak sakit istilahnya ya, tapi dia mati langsung, bahkan dia tidak mati juga, tiba-tiba dia terangkat, ya kan? Seperti Henokh, salah satu, ya kan? Manusia yang terangkat itu Henokh, lari langsung terangkat, dia jadi dia mengalami berbagai macam penyakit. Terangkat. Oh, ya kan. Beda dengan Nabi Elia. Nabi Elia penuh dengan tantangan hidup. Ya. Tapi dalam tantangan hidup itu dia tetap menaruh kekuatannya kepada Tuhan, menaruh pengharapan hidupnya kepada Tuhan. Yang lain tidak. Tetap dia mengandalkan Tuhan. Akhirnya dia juga terangkat. Tapi yang paling enak seperti Henokh, enggak dilahirkan, pokoknya Henokh langsung diangkat Tuhan, terangkat. Nah, sekarang seperti Tuhan Yesus, ya. Kok Tuhan Yesus kok mati? Ya, ya. Kalau kita melihat di medsos ini di HP itu, wah, orang-orang seberang sana itu, wah, bilang macam-macam. Ya. Kalau bicara masalah kepribadian Tuhan Yesus itu, wah, terlalu banyak. Ya. Nah. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, Allah menjelma menjadi manusia. Nah. Karena dia Allah, dia menjadi manusia. Jadi kemanusiaannya itu seperti kita. Makanya menunjukkan kemanusiaannya seperti kita, tapi dia menunjukkan ketuhanannya itu, kealahannya itu, waktu menyembuhkan orang mati, membangkitkan orang mati, bangkit. Nah, itu buktinya bahwa dia Allah, dia Tuhan. Orang sakit disembuhkan, itu menunjukkan bahwa dia betul itu Tuhan. Nah, ya. Itu Yesus, ya. Itu Allah. Ya. Om pernah lihat di Facebook ini, saya lihat, aduh, ya. Ya. Nah. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan, ya, kita mau tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya yang sungguh kepada Tuhan sampai akhir perjalanan hidup kita. Ya.
Tuhan mau supaya kita tetap setia di dalam Tuhan, mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan, ya. Nah, jadi orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan sampai akhir hidupnya itu luar biasa, ya. Nah, apapun bentuk sakit penyakit yang dia alami, ya dia tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, sekalipun dia stroke. Stroke kan dia bisa minta tolong, terima kasih Tuhan, ampuni saya. Karena waktu saya masih muda saya suka makan macam-macam. Kan gitu. Om baca di medsos itu rupanya orang kalau masa-masa produktif kita ini makan berbagai macam makanan, nah tidak terkontrol. Nah, masuk usia 50 lebih itu tadi udah ya, penyakit. Makanya Om ini kemarin periksa tensi darah. Periksa tensi darah kemarin 110. Kan tensi darah kan 120 ya. Nah, Om 110. Saya tanya Pak dokter, gimana nih 110 nih? Bagus. Bapak usia sudah lanjut, sudah 65 masih bagus, termasuk bagus. Ya. Jadi ya puji Tuhan dalam hati saya. Ya, nggak ada macam-macam. Ya, jadi penyakitnya cuman, nah yang penyakit yang Om alami ini itulah, ya tiba-tiba kena, saya enggak makan apa-apa. Tapi hari ini loh, hampir lebih 10 tahun, Om enggak makan, minum kopi, minum teh tuh. Air putih terus ya. Roti tawar enggak tuh. Air putih ya. Nah. Tapi kadang-kadang melihat situasi kalau lagi bertamu, aduh, kadang-kadang mau dikasih. Kan ada tradisi kita ini kan masih beda-beda dari suku ya. Kalau dikasih minum, kalau nggak diminum kan aduh nggak enak. Pernah waktu Om itu bertamu dikasih minum air teh, ya teh itu dikasih. Om nggak minum teh tapi nanti ketolak nggak enak. Om suruh, karena dikasih gula, Om kasih tahu nih, minta tolong kalau bisa teh ini ditambah air lagi. Mengurangi manis ya kan, ditambah air lagi, dikasih minum. Jadi itu kisah perjalanan ya, memang ada kisahnya ya. Nah, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati kita ya. Akhir kesimpulan firman Tuhan ini ya, pertama kita jaga kesehatan, pola makan dijaga ya, supaya kita tetap kuat secara fisik kita. Nah, ya. Kuat secara fisik itu artinya kita bisa sehat, kita bisa melakukan aktivitas sampai akhir hidup kita, nah, itu bahasanya ya. Ditambah yang kedua, kita sebagai anak Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan, setia dalam Tuhan sampai akhir hidup kita. Kekuatan secara fisik, kekuatan di dalam Tuhan dipadukan, ya, disatukan menjadi kekuatan secara supranatural. Tuhan akan memberikan itu kepada kita ya. Tuhan memberkati kita. Kita menyanyi satu pujian, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kita masuk dalam doa. Betapa hebat kuasa, betapa hebat kuasanya bagi kita sesuai dengan kekuatan kuasanya
Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu, kami mohon kekuatan Tuhan menjadi bahagian kami. Kami mohon kekuatan Tuhan menjadi milik kami, supaya kami mampu mengerjakan segala aktivitas kami. Terlebih daripada itu, kami mampu memuliakan Tuhan dengan hidup ini, dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai akhir perjalanan hidup kami. Kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini, bukan karena kuat dan mampu kami, tetapi semata-mata karena kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak muda yang ada pada malam hari ini. Masa-masa produktif mereka Tuhan, tolong berkati mereka Tuhan dengan kekuatan ilahi, supaya mereka tetap kuat dan mampu dalam menjalani hidup ini. Apapun situasi kondisi, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka yang sedang bekerja berikan sukacita, damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan. Masih duduk dalam bangku pendidikan juga Tuhan tolong berikan kepintaran kepada mereka, agar mereka bisa mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik. Mereka bisa gunakan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apabila mereka berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Tuhan berkati.